Niat hati ingin mengumpulkan rupiah demi pulang ke kampung halaman. Namun seorang ibu di Batam justru pulang tinggal nama. Ini bukan sekedar kasus pembunuhan biasa, tapi potret kelam jebakan dunia kerja yang berujung maut. Inilah AI Investigasi. Tabir kejahatan ini mulai terkuak pada Sabtu dini hari, 29 November 2025. Petugas dari Rumah Sakit Santa Elizabeth, Sagulung, Batam, curiga melihat seorang perempuan muda dibawa dalam kondisi menyedihkan. Para pelaku mencoba menutupi kejahatan mereka dengan membawa korban ke rumah sakit seolah-olah korban sakit biasa dan menyamarkan identitas korban sebagai Mr. X untuk mengelabui petugas. Saat dokter memastikan korban sudah meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit, gelagat mereka makin mencurigakan. Bukan tangis duka yang terlihat, melainkan kepanikan. Bahkan mereka memaksa ingin segera membawa pulang dan mengubur jenazah secepatnya. Kecurigaan petugas semakin kuat setelah melihat lokasi rumah sakit yang jauh dari TKP. Korban tinggal di Batu Ampar, sementara Rumah Sakit Elizabeth berada di Sagulung. Disinilah peran penting petugas keamanan rumah sakit. Ia melihat kejanggalan dari 4 orang pengantar tanpa identitas jelas. Diam-diam, petugas melapor ke polisi. Hasil penyelidikan mengungkap identitas korban. Di balik label Mr. X, ternyata adalah Dwi Putri Apriliandini, seorang ibu muda berusia 25 tahun asal Lampung. 2 tahun merantau di Batam sebagai buruh pabrik, kontrak duit telah habis. Ia sebenarnya ingin pulang ke kampung halaman, namun kondisi keuangan memaksanya mencari jalan pintas. Info lowongan kerja dari media sosial menjadi awal petaka. Pada 24 November 2025, Dwi tiba di sebuah agensi. Pemiliknya bernama Wilson Lukman alias Koko. Kepada korban, Koko menjanjikan pekerjaan resmi sebagai pemandu lagu yang disamarkan sebagai lowongan hospitality tanpa menyinggung ritual aneh. Tawaran itu juga dikemas manis di media sosial dengan gaji tinggi dan fasilitas tempat tinggal. Namun janji tinggal janji. Ternyata pekerjaan itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ia dipaksa bekerja sebagai pemandu lagu oleh MK Agensi. Dalam proses rekrutmen, ia juga diminta untuk melakukan ritual penglaris. Dalam ritual itu, wajah korban dicat sedemikian rupa dan dipaksa menenggak alkohol hingga mengonsumsi obat terlarang. Dwi menolak keras, tapi penolakan itu dibalas dengan ancaman denda penalti 18 juta rupiah. Mengetahui bahwa Dwi tidak bisa membayar, mereka pun memulai neraka penyiksaan. Kemarahan ini ternyata juga dipicu oleh skenario jahat Anik Istiqomah alias Mami, kekasih Wilson. Anik merekam video rekayasa seolah-olah Dwi mencekik lehernya. Berdasar penyelidikan, video palsu ini dibuat untuk memojokkan korban jika terjadi perselisihan. Rekayasa tersebut berhasil menggiring emosi Koko. Ia terpancing dan melakukan tindakan kekerasan paling dominan. Pada hari pertama, Selasa 25 November, Koko memukuli Dwi menggunakan ujung sapu lidi dan dengan tangan kosong ke sekujur tubuh. Hari kedua, Rabu, dini hari. Kekejaman Koko makin menjadi. Kepala Dwi ditendang hingga mengenai dipan dan menyebabkan tembok jebol. Koko juga memukul korban dengan kayu hingga tak berdaya. Puncaknya terjadi pada hari ketiga, Kamis 27 November, dengan bantuan Putri Angelina alias Papi Tama dan Samiati alias Papi Charles. Tangan Dwi diborgol, pakaiannya dilucuti,
hanya menyisakan pampers. Mulut terlakban kemudian disemprotkan air menggunakan selang ke tubuh dan hidung korban selama 2 jam. Dwi yang sudah lemah akhirnya kehabisan nafas dan tewas pada Jumat 28 November 2025. Melihat Dwi tak bergerak, para pelaku panik. Mereka sempat memanggil bidan dan membeli tabung oksigen untuk mencoba menyelamatkan nyawa Dwi. Nasi telah menjadi bubur. Hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara memperkuat bukti kekejaman para pelaku dan menunjukkan bahwa kematian ini disebabkan paru-paru korban penuh oleh campuran air dan darah hingga kesulitan bernafas. Kini keempat pelaku harus membayar mahal perbuatan keji mereka. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kasus Dwi Apriliani menjadi peringatan keras bagi kita semua. Di balik layar gawai dan janji manis gaji fantastis di media sosial, seringkali tersembunyi jerat laut perdagangan orang.